Halo semua, kembali lagi dengan aku Sri Tiwi Lestari Oce. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu yang berjudul patologi birokrasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan patologi birokrasi? Jadi, patologi birokrasi ini adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural, dan teknologikal. Kemudian, dapat juga dikatakan bahwa patologi birokrasi ini atau sering biasa juga disebut dengan penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi dengan salah satu lingkungannya yang salah dan variabel-variabelnya yang salah. Jadi patologi birokrasi ini muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak benar. Kemudian ada beberapa macam patologi birokrasi, yaitu yang pertama, patologi yang muncul karena persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan pegawai atau birokrat. Seperti diantaranya yaitu kewenangan dan jabatan yang menerima suap, kemudian arogansi dan rendah hati, kemudian juga nepotisme. Yang kedua yaitu patologi yang timbul karena kurangnya pengetahuan petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, seperti diantaranya ketidakcakapan dan ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, kemudian rasa puas diri, bertindak tanpa mikir panjang, kemudian juga kemampuan yang rendah dan tidak produktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu patologi yang timbul karena tindakan para pegawai melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya yaitu seperti korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan juga markup anggaran. Dan yang keempat yaitu patologi yang dimanifestasikan ke dalam perilaku para pegawai yang bersifat disfungsional atau negatif. Seperti diantaranya yaitu bertindak sewenang-wenang, korupsi, diskriminatif, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir, kelima, yaitu patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah, seperti motivasi yang tidak tepat, kemudian beban kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang kurang kondusif. Kemudian ada beberapa faktor penyebab munculnya patologi birokrasi ini. Itu yang pertama, kekurangan administrator yang cakap. Yang kedua, besarnya jumlah pegawai di dalam instansi pemerintah tersebut. Yang ketiga, luasnya tugas pemerintah. Dan yang keempat, anasir tradisional yaitu seperti nepotisme, patrimonial, dan hierarkis. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu sentralisasi dan besarnya kekuasaan di dalam pemerintah tersebut. Kemudian ada beberapa solusi untuk mengatasi patologi birokrasi tersebut, yaitu yang pertama, perlu adanya reformasi administrasi yang global. Yang kedua, pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas. Yang ketiga, menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu penerapan e-government. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan patologi birokrasi. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang dapat menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.